jangan terlalu lugu. Lugu itu dikatakan lucu dan goblok. Saya sudah terlalu sabar sekali, selalu sabar sekali. Tapi kalau sudah mengenai hal yang seperti itu, saya juga bisa marah, saya juga bisa melawan. Saya akan langsung mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Elvita Khairani untuk menyimak perbincangan pagi hari ini. Elvita. Ya, terima kasih Rory. Pemirsa, seperti tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, kita hari ini akan berbincang lebih lanjut tentang karakter tak pernah bohong. Memang untuk saat ini banyak mengatakan bahwasanya Pilpres ini, untuk tahun ini, lebih kepada perang karakter, selain juga perang visi, misi, dan juga program dari para kandidat. Sebelum kita berbincangkan lebih lanjut dengan dua orang tamu saya untuk pagi hari ini, berikut akan kita lihat informasi berikut. Pemilihan Presiden tanggal 9 Juli semakin dekat. Kompetisi untuk merebut kursi RI 1 semakin kuat. Kedua pasangan Capres-Cawapres kian lantang menyuarakan visi, misi, dan program mereka. Segala rumus dan jurus dikeluarkan guna memetik penilaian dari seluruh kalangan masyarakat. Dari beberapa kali debat yang telah digelar Komisi Pemilihan Umum, kedua pasangan Capres mengalami pasang surut dukungan. Akan tetapi, penilaian masyarakat tidak hanya dari visi dan program semata. Ada faktor lain yang turut andil dalam penilaian, yakni kesungguhan para kandidat yang tampak dari karakter. Bagi masyarakat umum, agak sulit untuk menilai karakter masing-masing kandidat. Masing-masing memiliki adat dan kebiasaan yang tercermin dari perilakunya selama ini. Secara umum, masyarakat kita telah kenyang oleh perilaku topeng para pemegang amanah di negeri ini. Bagi mereka yang sering bersandiwara, membolak-balik realita dan fakta seringkali membingungkan masyarakat. Jangan sampai yang ini misalnya, ini tidak jujur, masih ada yang berani mengatakan itu jujur gitu loh. Yang ini tidak baik, masih ada yang mengatakan itu baik. Sehingga inilah yang harus, pola pikir seperti itu harus dirubah total. Bahwa kalau yang baik ya katakan baik, kalau yang tidak baik ya katakan tidak baik, yang benar katakan benar, yang tidak benar katakan tidak benar. Ini harus dirubah. Jangan sampai karena rekayasa kelihatannya yang jelek menjadi baik, yang baik malah justru menjadi jelek. Ini bolak-balik seperti ini yang membingungkan. Pada ujungnya, karakter seseorang bisa tergambar dari track record-nya. Untuk memilih seseorang pada jabatan RI 1, sudah selayaknya masyarakat memperoleh informasi yang utuh terkait kinerja dan perilaku calon pemimpinnya. Tim Liputan Metro TV. Buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu. Ya, itu tadi paket informasi pengantar kita untuk pagi hari ini. Mungkin saya ke Profesor Hamdi dulu. Profesor Hamdi, tapi sebenarnya adil tidak sih untuk menilai karakter seseorang dalam artian seperti ini, membandingkan kedua capres ini sendiri, padahal background mereka sendiri sebenarnya berbeda? Sebenarnya harus. Jadi kita kan mempercayakan nasib bangsa ini kepada, katakanlah ini pilot yang akan menentukan ya pesawat Indonesia ini ke depan mau dibawa kemana. Tentunya kita mencari orang terbaik, dan itu sah-sah saja. Dan memang harus sebenarnya bahwa kedua tokoh ini kita bedah ya, kita kupas tuntas ya karakter, atau sebenarnya lebih tepat istilahnya dalam psikologi itu kepribadian, ya, personality type gitu loh. Ciri yang menyeluruh dari orang itu. Pertanyaannya orang seperti apa? Jadi kalau dalam psikologi itu personality itu, kepribadian itu ada beberapa unsur di dalamnya. Satu itu ada yang disposisi ya, yang dibawa dari lahir. Kedua ada sifat-sifat atau traits khusus yang dia punya, dan ada karakter. Nah, karakter itu sebenarnya dalam ilmu psikologi sebenarnya sifat, tapi yang mendapat penilaian moral. Jadi orang bicara ini karakter baik apa karakter buruk gitu ya. Kalau trait itu netral pengertiannya. Itu trait itulah sesuatu yang menonjol pada diri orang itu, sifat-sifat yang menonjol. Nah, itu. Nah, sekarang pentingnya adalah kita memastikan bahwa kedua capres ini tidak mempunyai personality yang membahayakan di kemudian hari ya. Itu menyangkut pengambilan keputusan gitu loh. Nah, itu kan perlu kita pastikan. Bahaya misalnya Republik ini
dipimpin oleh orang yang punya trait misalnya impulsif, ya, meledak-ledak dan tidak terkontrol. Ini kan bahaya. Oke, begitu. Profesor Ikrar, kalau Anda sendiri melihat dalam menentukan kebijakan politik sendiri, sebenarnya seberapa besar pengaruh karakter ini bisa menentukan keberadaan suatu negara? Ya, saya memberikan contoh tadi yang dari Prof. Hamdi ya, dan memang itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Saya beri contoh misalnya apakah seseorang itu bisa tetap tenang dalam situasi yang Menekan. apapun, yang menekan, emergensi dan sebagainya ya. Saya beri contoh misalnya Pak Yono Sudarsono itu pernah menulis di Harian Kompas ya, waktu itu pemilihan umum di Amerika Serikat, dan kemudian beliau berupaya untuk menganalisis mengapa orang Amerika masih belum bisa menerima calon wakil presiden berasal dari perempuan ya. Dan harus diingat itu konteksnya konteks perang dingin ya, dan beliau mengatakan bahwa ketakutan orang Amerika itu kalau presiden mangkat tentunya wakil presiden menjadi presiden, dan salah satu yang kelemahan dari perempuan itu adalah setiap bulan itu ada masa-masa di mana dia bisa emosinya tidak terjaga. Nah, kalau pada saat itu dia harus menentukan apakah menekan tombol nuklir atau tidak, nah itu juga menjadi satu hal yang emosi dan emosi. betul. Jadi ini satu contoh saja ya. Contoh yang lain buat saya ya, kita juga tahu ya, biar bagaimanapun yang namanya situasi negara ya, situasi internasional, keamanan internasional maupun ekonomi internasional itu juga tentunya ada ups and down ya, dinamikanya begitu kuat ya. Dan kalau kemudian ya, seseorang juga misalnya yang tadi Prof. Hamdi mengatakan seorang sangat impulsif ya, dan kemudian mengambil keputusan atas dasar emosi sesaat, itu yang kemudian bisa menghancurkan bangsa ini juga ya. Jadi hal-hal semacam itu menjadi satu hal yang buat saya menjadi perhitungan juga ya. Sayang tadi Prof. Hamdi tidak menjelaskan apa yang beliau tulis di Harian Kompas kemarin ya, yang beliau mengatakan bahaya kalau misalnya seseorang yang memiliki bipolar ya di dalam dirinya ya. Jangankan multipolar, bipolar saja udah bahaya ya. Maksud saya bipolar itu kadang-kadang dia bisa berubah dari satu karakter ke karakter yang lain ya, tanpa ada ada suatu alasan yang ini. Jadi dia bisa menampakkan dirinya menjadi si A, si B, si C, si D, bahkan bisa dalam artian 24 karakter manusia ya, pada diri yang sama, dan itu buat saya itu juga berbahaya. Mungkin Prof. Andi bisa lebih menjelaskan lagi ya apa yang dimaksud dengan bipolar dan multipolar. Tapi apakah memang sebenarnya itu ada salah satu hal yang harus kita khawatirkan dalam Pilpres tahun ini? Iya, jadi ya harus dong. Maksud saya kalau orang itu sudah memantapkan dirinya menjadi pejabat publik, dia harus rela every detail in his personality itu dikupas, setiap aspek detail itu harus rela dikupas. Ada yang bipolar ini di antara para calon? Iya, harus kita teliti secara seksama. Maksudnya begini, jadi itu harus diteliti dengan penelitian yang komprehensif ya. Kalau dalam psikologi politik itu kita punya metodologinya. Yang kuat itu biasanya kita memakai metodologi apa yang disebut dengan psychohistoriografi. Jadi kita pelajari biografinya dari kecil, kita kumpulkan data-data yang akurat ya tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, ya, apa yang dia pikirkan, bagaimana konsistensinya dari waktu ke waktu, bagaimana sifat-sifatnya terbentuk mulai dari remaja, merangkak dewasa sampai dia dewasa, dan itu histori sejarahnya itu kita kupas, biografinya kita kupas, dan itu diberi interpretasi psikologis. Tapi Prof, untuk menebak gitu ya, menakar ini siapa orang ini sesungguhnya. Tapi Prof, para capres ini sudah menjalani tes psikologi kan ya? Tidak ada. Waktu di RSPAD kemarin tidak ada tes psikologi. Ada cuma 1 jam untuk mengisi sebuah inventory yang disebut dengan MMPI, multifasik multifasik personality inventory. Ada personality inventory. Tapi menurut saya tidak mencukupi itu ya. Jadi kalau yang bagus itu memang dianalisis secara komprehensif gitu, dari memakai pendekatan psychohistoriografi itu. Kalau dimungkinkan juga ada data-data tentang tes itu bisa kita ambil. Kalau enggak, kita memakai misalnya sebuah metode diagnosis yang disebut dengan psychological at distance gitu. Jadi bagaimana menakar kepribadian itu dari jarak jauh ya, karena kecil kemungkinan para capres-capres ini mau dilakukan pemeriksaan psikologis yang memakan waktu 3 hari misalnya. Tapi kalau memang itu begitu penting ya, bisa menentukan segala macam hal dalam pemerintahan ke depan, kenapa hanya di... Nah begini, dalam psikologi politik ada 2 mazhab memang.
dulu ada mazhab yang disebut dengan personality in politics. Jadi kaitan antara kepribadian dengan politik. Mazhab ini mengatakan penting karena nanti corak personality orang ini, kepribadian orang itu bisa mempengaruhi hitam putihnya politik. Seperti tadi, kalau dia orangnya impulsif, orangnya pemarah, orangnya mengalami gangguan misalnya semacam delusi paranoid misalnya gitu ya, dia mudah curiga, itu keputusan-keputusannya nanti kalau udah curiga dikit tekan tombol nuklir tuh bahaya kan, gitu. Nah, tapi ada juga mengatakan kalau sistem itu sudah mapan, tingkah laku orang itu terkontrol. Jadi bagaimanapun corak kepribadiannya itu, ya, itu tidak akan banyak berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang politik, karena keputusan politik itu bekerja secara sistemik, gitu. Ada sistem yang mengontrolnya. Kalau saya memakai mazhab tengah-tengah, personality juga penting, sistem juga penting. Nah, tapi kalau konteks kita sekarang ya, sistem itu belum terlalu mapan. Mungkin personality itu harus kita beri porsi yang agak besar. Gitu. Kalau menurut Anda bagaimana, Profesor Ikrar? Apakah memang mungkin bisa jadi review ke depan masalah personality ini menjadi perhatian juga nantinya? Kalau buat saya iya ya. Saya beri contoh misalnya waktu saya menjadi tim penyeleksi calon anggota Komnas HAM ya, itu memang bukan cuma psikotes saja yang dilakukan, tapi juga tes kejiwaan yang lain untuk menyebut tes kegilaan seseorang ya. Maksud saya, apakah ada benih-benih kegilaan dalam diri seseorang ya. Itu ada, walaupun memang tadi Prof. Habib mengatakan bahwa itu memang sayangnya tesnya cuma 1 jam 2 jam ya, itu yang kurang, tapi tidak melihat bagaimana sejarah psikologi seseorang ya. Apakah kemudian misalnya jadi dalam keluarganya tuh nyaman kan, di dalam keluarganya tuh penuh perjuangan ya, itu tentunya berbeda ya. Saya beri contoh misalnya seseorang yang memang hidupnya selalu nyaman dari masa kecil sampai dewasa ya, itu tentunya akan berbeda dengan orang yang dari kecil itu memang hidupnya penuh dengan perjuangan ya. Jadi itu yang berbeda ya. Kemudian seseorang yang dalam dirinya tuh selalu dari kecil juga dicekoki bahwa ini ada ancaman, ini ada yang begini, ada yang begitu, pasti berpikirnya selalu wah ini ada ancaman nih, mesti diituin. Tapi kalau seseorang yang melihat bahwa ini suatu tantangan bagi kita untuk bisa memperbaiki, tentunya beda ya. Karena pendekatan ancaman dengan pendekatan tantangan ya, itu tentunya berbeda juga. Dan sayangnya, lagi-lagi sayangnya, ketika kita memang menginginkan adanya suatu karakter dari seorang pemimpin yang baik, itu justru publik pada umumnya cuma ngelihat seseorang itu apakah dia misalnya keturunan Cina, Katolik, atau bahkan sekarang dihembus-hembuskan bahwa Jokowi itu anak pertamanya anak PKI atau dianya sendiri PKI dan sebagainya. Itu yang buat saya masih menjadi suatu jualan yang murahan, tapi masih banyak pengaruhnya terhadap para pemilih. Ya, itu nanti akan kita berbincang lebih lanjut juga sebenarnya. Jadi memang kalau kita melihat sendiri pemirsa, ada sejumlah karakter yang disebut-sebut penting bagi masyarakat, misalnya jujur, dekat dengan rakyat, dan sejumlah poin-poin lainnya. Tetapi bisakah sebenarnya kita melihat karakter seseorang hanya dari tampilan luarnya saja, ataukah memang harus diteliti lebih dalam lagi? Kita akan bahas di segmen kita selanjutnya. Tetaplah bersama dengan kami. Ya pemirsa, Capres nomor urut 1 Joko Widodo tampak spontan ketika berdialog dengan masyarakat. Begitu halnya juga ketika Jokowi wawancara dengan wartawan. Ekspresi yang natural menjadi ciri khas dari Jokowi sendiri. Tangan tuh ada luka-luka. Apa tuh? Ini luka Pak. Oh, ini yang kemarin luka. Ini yang tadi baru saja 2 jam yang lalu ya. Ini yang bekas-bekas banyak sekali ini. Ini kenapa bisa sampai luka? Enggak, karena itu masyarakat itu enggak gigit nyamuk gimana. Masyarakat kalau nyalamin itu pasti pakai kena kuku, ada yang kegaruk, ada yang mungkin kena cincin, udah. Itu saking cintanya sama sosok calon presiden nomor 2. Ya cinta, tapi jangan gini ini kan juga sakit loh. Gimana berdarah yang tadi, ini berdarah agak banyak yang di sini. Oke, tapi tidak merasa terganggu ya Pak? Tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, itu tadi cuplikan dari wawancara ya Capres nomor urut 2 Joko Widodo bersama dengan rekan kami Priska Niken. Kalau Profesor Ikrar sendiri melihat tampilan dari sosok Jokowi sendiri, inilah karakter dia yang sebenarnya. Ya, buat saya apa adanya. Termasuk juga di dalam debat pertama ya. Dia pasang muka seperak kalau orang Betawi bilang ya. Apa tuh artinya Prof? Artinya dia ya kowe kesel kan.
tidak bisa menjadi orang yang misalnya dipoles untuk misalnya senyum, kemudian menyambut Prabowo dengan baik ya. Kemudian saya tanya kenapa itu bisa terjadi, karena dia tahu persis kadang-kadang timnya Prabowo itu melakukan black campaign yang kelewatan terhadap dirinya, makanya kemudian dia tidak bisa menekan dirinya untuk kemudian berbaik-baik atau beramah-ramah ya, karena memang ada satu karakter dari Jokowi yang memang dia tidak mau bohong, baik dalam artian kata-kata maupun dalam artian wajah. Makanya kalau Anda perhatikan wajah orang itu bisa kelihatan apakah dia berbohong ataukah dia tidak berbohong dalam berbicara ya. Dan kemudian kita bisa lihat dari sisi matanya ya. Kalau matanya itu memang menunjukkan, saya berani menatap mata Anda ya, itu berarti saya tidak menutupi apa yang ada dalam pikiran saya dan dalam hati saya dalam dialog ini ya. Tapi kalau misalnya saya berbohong, saya bisa seperti begini ya. Artinya itu muka bisa berbalik-balik, mata bisa kanan kiri, atas bawah ya, itu menunjukkan karakter orang itu apakah dia jujur atau tidak jujur. Jadi bisa dibaca dengan secara gamblang ya. Profesor Hamdi, Anda juga melihat begitu? Iya, jadi memang kita harus jeli ya. Ketika seorang aktor politik di dalam panggung politik ya, tentunya dia memerankan juga sebuah peran-peran tertentu yang dia harus mainkan, yang tidak memungkinkan dia juga tampil apa adanya ya, ketika dia dalam konteks berada di panggung politik ya. Itu harus kita pahami juga. Setiap politisi itu pasti ya memainkan sebuah peran ya, yang kalau kita tidak mau katakan itu sebuah kebohongan, katakanlah sebagai sebuah perilaku yang taktis diplomatis ya, ketika orang berada di panggung politik. Nah, karakter orang yang sesungguhnya harusnya kita lihat dari kesehariannya. Nah, melihat personality orang yang sesungguhnya adalah ketika orang itu dalam situasi yang alamiah dan ketika orang itu dalam situasi tekanan misalnya. Dalam tekanan itu karakter orang asli keluar gitu. Cuma sekarang masalahnya bagaimana kita mendapatkan data-data yang seperti itu ya, data-data yang bukan dalam konteks katakanlah politik gitu loh. Jadi kalau misalnya orang pidato ya, itu teksnya dibikinin, itu kan tidak bisa kita analisis untuk melihat karakternya. Tapi misalnya, tapi body language juga nggak bisa kelihatan. Enggak, kan itu ini semua suka berbeda nih itu kan disesuaikan dengan tuntutannya. Ketika misalnya saya membacakan pidato di depan pertanggungjawaban di depan DPR, itu kan sudah ditata semuanya gitu ya. Atau misalnya konferensi pers pun sekalipun sudah ditata gitu. Nah, kita perlu misalnya data-data yang lebih natural. Misalnya ya, ketika misalnya dia diwawancara ya, sambil jalan terus disudutkan oleh sebuah pertanyaan. Dia marah betul atau dia memberikan jawaban yang sesuatu jawaban yang kita bisa tarik, wah ini aslinya begini nih. Nah, itu kelihatan aslinya begitu. Nah, saya sekarang sama teman-teman sedang melakukan riset itu. Jadi ada riset tentang psikobiografi dari 4 calon ini. Terus ada juga kutipan pemikiran dia, wawancara dia dalam keadaan yang lebih natural ya, tidak terkait satu konteks politik tertentu gitu ya, wawancara yang lebih privat gitu ya. Nah, dari situ kita analisis, kita menemukan indikator-indikator bahwa orang ini mungkin seperti ini. Nah, itu lebih mendekati yang aslinya. Tadi Profesor Ikrar sempat mengatakan Jokowi ini adalah sosok yang jujur, tidak bisa menyimpan perasaannya. Kalau memang dia tidak senang, mungkin dia menunjukkan itu dia tidak senang. Tetapi sebagai seorang negarawan nantinya mungkin akan memimpin juga Indonesia. Apakah hal itu tidak menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan juga untuk, kalau istilah saya ya, mengenyampingkan perasaan pribadi demi tampilan publik? Iya, kan dalam politik nanti ada yang namanya tata krama atau protokoler standar ketika Anda menjadi pemimpin gitu ya. Jadi itu siapapun watak orang nanti akan jadi seragam itu tampilannya, karena diatur oleh sistem dan protokol tertentu kan ya. Jadi nggak usah cemas juga begitu ya. Bagi saya yang penting begini, tadi saya mengatakan, kenapa kita perlu mengenali ya kepribadian dari 4 orang ini dalam kaitannya nanti apakah ada teridentifikasi atau ya sebuah pola-pola kepribadian yang memang berbahaya untuk pengambilan keputusannya di masa depan. Seperti saya bilang tadi, orang-orang yang punya kecenderungan misalnya paranoid tadi gitu, kan bahaya. Atau yang tadi Mas Ikrar katakan, orang-orang yang punya gangguan
emotional disorder ya, gangguan emosional dan mood gitu ya, yang moodnya bisa naik turun dengan cepat kayak roller coaster gitu ya, seperti manic depression itu. Dia bisa nanti riang betul, habis itu dia marah-marah, itu sedih sekali gitu loh, perubahan moodnya cepat, atau dia bisa sangat impulsif gitu ya, atau dia menafsirkan situasi sebagai situasi yang bermusuhan gitu loh, dan dia menjadi sangat agresif dalam mengambil keputusan. Itu berbahaya begitu. Oke, ada satu lagi karakter sebenarnya yang juga banyak diperbincangkan ini dan dibandingkan karena mungkin kalau saya melihat mungkin akibat background ya, masalah ketegasan. Bahkan kemarin juga sempat waktu ada paparan bagaimana jika ada mendapat serangan, seorang Jokowi tidak bisa mengatakan kata perang ya, ramaikan saja kalau nggak salah saya kata-katanya. Kita bikin ramai aja. Kita bikin ramai saja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa tentunya di segmen kami selanjutnya. Ya pemirsa, Anda masih terus bersama dengan kami di Bincang Pagi. Kita berbicara tentang menilik bagaimana lebih lanjut soal karakter para capres yang nanti akan bertarung di Pilpres 9 Juli 2014. Nah, salah satu poin yang banyak diperbincangkan juga adalah masalah ketegasan. Berikut akan kami tampilkan bagaimana sistem ketegasan versi Jokowi dan juga versi Prabowo. Intinya adalah kita tidak ingin punya musuh. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kita ingin damai dengan semua orang, tapi kita cinta kemerdekaan kita. Tidak sejengkal tanah pun akan kita lepas. Kita akan pertahankan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Tapi kalau sudah menduduki dan itu jelas milik kita, ya apapun ini akan kita lakukan. Apapun akan kita lakukan. Kita harus tegas bahwa hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan itu jelas wilayah kita, ya kita akan buat rame, Pak. Enggak, karena jangan dipikir saya tidak bisa tegas. Karena tegas menurut saya adalah berani memutuskan dan berani mengambil risiko. Ya itu tadi cuplikan dari waktu dilaksanakan debat pada hari Minggu lalu. Bagaimana menurut pendapat Anda, Profesor? Ya, ada persoalan dalam bahasa Indonesia menurut saya gitu ya. Jadi tegas di kita itu tercampur beberapa pengertian. Ini kan masalah kata sifat ya. Dalam bahasa Inggris, tegas itu padanannya adalah asertif. Asertif ya. Asertif itu tidak agresif. Jadi kalau kutub yang satunya lagi, asertif itu di tengah-tengah. Satu itu yang kasarnya, yang menyerangnya disebut agresif, ya. Yang mengalahnya disebut submisif dalam bahasa Inggris. Jadi submissive, asertif. Asertif itu di tengah, tegas. Jadi dia tidak kasar, tidak menyerang, tidak agresif, tidak juga mengalah, submisif tadi ya. Nah, itu disebut pengertian tegas. Nah, dalam konteks politik, tegas yang kita maksud itu adalah betul yang Pak Jokowi tadi katakan. Yang paling penting itu tegas dalam mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Jadi sekali itu diputuskan, ya, dijalankan, dan pemimpin berani menanggung konsekuensi dari keputusan itu. Dan dia tidak dia bergeming ya, dia tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan apapun, ya, dan tidak bisa digoyang-goyang. Sekali dia putuskan, dia jalankan. Nah, itulah ketegasan dalam yang sebenarnya dalam konteks yang kita maksud hari ini, seharusnya begitu. Cuma dalam bahasa Indonesia tegas itu terjemahannya bisa keras, bisa dominan, bahkan bisa kasar, dan bisa tadi meledak-ledak gitu. Terus orang mengatakan, oh, orang ini tegas ini. Gitu loh. Tapi ini yang keliru. Tapi banyak memang masyarakat kita tuh yang membacanya seperti itu, Prof. Dalam artian seperti kita bandingkan tadi, kalau kita bandingkan keduanya, Prabowo itu lebih lebih persepsikan tegas. Lebih meledak-ledak, bahasanya juga blek apa istilahnya ya, satu persatu, sedangkan Jokowi sendiri lembut. Ya. Seperti itu. Ya, itu yang menurut saya keliru. Salah ya? Salah gitu loh. Yang kita mau itu asertif gitu loh. Asertif itu tegas. Bukan itu keras, agresif, dan juga bukan submisif gitu ya. Cuma dalam bahasa Indonesia kita kekurangan kosakata ini. Semua ini dirangkum dalam satu pengertian baru berarti tegas gitu loh. Itu masalah. Jadi gini, kalau kita lihat ya,
ketegasan Prabowo itu, kalau itu adalah suatu antitese dari SBY yang sama-sama berasal dari militer ya, bahkan menjalani satu pendidikan militer pada masa yang bersamaan. Cuma waktu itu Prabowo nggak naik tingkat, makanya kemudian dia terlambat 1 tahun. Ya. Kalau kita lihat begitu perbandingannya ya. Tapi kalau Anda bandingkan apakah sipil itu lebih tegas atau kurang tegas dibandingkan militer, saya pikir itu nggak tepat. Ya, nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Bung Karno kita bisa lihat ya, betapa waktu itu dia juga tegas dalam kaitannya dengan persoalan Malaysia ya, misalnya kan waktu Federasi Malaysia akan dibentuk itu ya, itu walaupun terus terang akhirnya kita sendiri mengalami satu persoalan politik yang besar, bukan cuma pada tingkatan regional tapi juga pada tingkatan domestik ya. Gitu. Gaya orasi juga tidak menentukan tegas atau tidaknya ya? Kalau buat saya enggak. Kenapa demikian? Ya? Kalau buat saya Prabowo itu saya melihat bahwa dia selalu berupaya untuk mengambil 2 karakter orang. Satu karakter Soekarno ketika mengatakan bahwa kita cinta perdamaian tapi lebih cinta kemerdekaan. Tapi karakter yang kedua adalah karakternya SBY yang mengatakan bahwa satu musuh kebanyakan 1000 kawan kurang ya, itu. Jadi kemudian nothing new with that ya. Dan kemudian kalau kita lihat di mana macan Asianya di situ ya. Itu. Jadi buat saya dia tidak berbeda dengan SBY yang ketika misalnya ada persoalan antara Indonesia Malaysia dan dia datang ke Mabes TNI mengatakan langkah diplomasi yang akan kita ambil, itu kan sebetulnya bukan suatu ucapan yang tepat di depan kalangan militer mengatakan seperti itu. Harusnya kalangan militer itu dipersiapkan kalau memang diplomasi kita gagal, langkah yang kedua yang akan kita ambil, this is the last the last resort misalnya kan gitu. Jadi itu yang seorang pemimpin harus lakukan, dan buat saya Jokowi berupaya untuk itu. Jadi kalau memang diplomasi gagal, kalau memang itu adalah wilayah kita, itu nggak ada cara lain kecuali bikin rame. Bikin rame itu adalah bisa perang, bisa macam-macam, walaupun lagi-lagi itu tergantung kepada DPR Komisi 1 khususnya ya, apakah kemudian menyetujui kalau nanti misalnya pemerintah mendeklar perang terhadap negara lain. Toh macan juga tidak mengaum dari awalnya. Pertama diam, tapi kalau diganggu baru kelihatan aumannya. Oke, baik. Kita masih punya segmen selanjutnya, Profesor Hamdi, Profesor Ikrar. Nanti kita masih akan berbincang lebih lanjut pemirsa. Selanjutnya kita akan berbicara tentang survei sendiri, bagaimana masalah karakter ini mempengaruhi hasil survei di segmen kita selanjutnya. Tetaplah bersama dengan kami. Ya, tadi pemirsa kita sudah membahas bagaimana karakter dari 2 capres ini. Tapi kalau dampaknya sendiri untuk survei bagaimana, Profesor Ikrar, kalau Anda melihat apakah memang memiliki dampak luar biasa terhadap hasil survei dari elektabilitas para capres ini sendiri? Ya, kita belum tahu ya apakah kemudian, saya beri contoh ya dari hasil survei LIPI kemarin ya, termasuk juga dari Saiful Mujani Research and Consulting ya. Di situ menunjukkan bahwa Jokowi itu dipandang sebagai orang yang jujur, kemudian juga orang yang memperhatikan rakyat kecil ya, berasal dari rakyat dan sebagainya. Sementara Prabowo itu dipersepsikan sebagai tegas, ini dia tegas untuk Prabowo, tegas dan sebagainya gitu kan. Jadi ini walaupun tadi saya katakan bahwa ketegasan itu tidak berasal dari militer atau sipil ya. Seorang sipil bisa saja lebih tegas dari kalangan militer, dan ini sudah terbukti dari sekian banyak presiden Republik Indonesia itu kan paling tidak ada 2 militernya ya. Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Di situ bisa Anda lihat ya, yang satu memang tegas, yang satu boleh dikatakan kadang dikatakan sebagai indecisive dan sebagainya ya. Jadi itu ya. Jadi tidak seperti itu melihatnya. Jika tadi soal Prabowo, Profesor, ini adalah untuknya ya poin-poin dari Jokowi sendiri merakyat. Betul, ini yang paling unggulan nih sebenarnya dari Jokowi sendiri. Baik, jujur ya. Mau kerja keras ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari data surveinya Sirus tadi, itu persepsi masyarakat terhadap kepribadian 2 capres ini, Prabowo hanya diberi satu trait yang menonjol, tegas saja. Jadi hanya punya satu ciri, tegas. Jokowi itu punya banyak ciri tadi, merakyat, ya, sederhana, jujur, baik, gitu ya. Kalau saya lihat ya, ini penilaiannya jadi beda ya. Jokowi dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang punya empati sosial yang tinggi, orang yang sederhana apa adanya, lebih genuine ya, lebih baik ya, dan jujur.
Nah, ini berkaitan dengan penilaian tentang dimensi moralitas. Oke. Jadi dianggap Jokowi itu orang yang lebih punya karakter yang berintegritas dan moralitasnya lebih tinggi. Sementara Prabowo cuma dipersepsikan punya satu trait, ya, tegas saja. Nah, jadi hari ini mungkin kita lihat pertarungan di masyarakat yang mana yang orang anggap lebih penting untuk sosok presiden ke masa depan, gitu loh. Apakah ini tegas atau orang-orang yang punya integritas moral, ya, yang lebih baik gitu. Nah, di sini pertarungannya saya kira. Ya, tinggal kita lihat nanti di 9 Juli. Ya. Yang mana dan itu terserah kepada masyarakat sendiri. Masyarakat. Tapi kita juga tentunya mengingatkan kembali itu adalah PR juga bagi masyarakat agar tidak hanya membaca karakter seseorang hanya dari tampilan luarnya saja. Mungkin bisa mengulik lebih dalam ya, mungkin lebih banyak membaca bagaimana rekam jejak para capres-capres itu ya. Bagaimana? Tunggu riset saya. Tunggu riset. Berarti kita tunggu rilisnya ya, Pak. Jadi yang jelas ya, 1 menit akan menentukan masa depan bangsa selama 5 tahun. 1 menit itu cuma nyoblos aja, mungkin 1 detik malah ya. Itu kesalahan kita menyoblos di dalam 2 pilihan itu bisa menyebabkan kita sengsara atau kita benar-benar menjadi suatu bangsa yang hebat. Oke, kita dorong itu bagaimanapun juga agar para pemirsa bisa benar-benar melihat siapa yang mereka inginkan untuk maju nanti ya, memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Itulah akhir perbincangan kita untuk pagi hari ini pemirsa, tapi bukan akhirnya kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Masih ada Rory Asyari dan juga Kartika Oktaviana yang akan menemani Anda selanjutnya.